Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan paper tentang analisis CVP pada UMKM Dendeng Sapi Renceng Aceh. Langsung saja kita membahas berdirinya UMKM, awal mula berdirinya UMKM. Peningkatan pertumbuhan usaha kecil di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terlihat bahwa UMKM sudah dianggap penting bagi pemerintah Indonesia sehingga dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM. UMKM juga salah satu bentuk perusahaan manufaktur yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM pada bidang industri yang juga masuk ke dalam salah satu jenis perusahaan manufaktur. Selanjutnya, analisis CVP atau Cost Volume Profit dapat digunakan pada UMKM seperti yang akan kita bahas dalam paper ini mengenai UMKM Dendeng Sapi Rencong Aceh yang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan. UMKM ini berdiri sejak tahun 2000 di kota Banda Aceh. Dendeng Sapi Rencong Aceh ini beralamat di Jalan Haji Zakaria, Leung Seupeung, Kecamatan Leung, Bata, Banda Aceh. Nama pemilik industri ini adalah Bapak Husain, yang modal awal usahanya berasal dari pribadi Bapak Said Husain sendiri. Pembahasan mengenai analisis CVP terhadap UMKM Rencong Aceh, karena UMKM ini dinilai menghasilkan salah satu ikon buah tangan yang memiliki cita rasa khas pada bumbunya yang berasal dari Aceh. Namun jumlah produk yang dihasilkan sedikit berlawanan dengan permintaan pasar yang tinggi. Sangat disayangkan jika UMKM ini belum bisa memenuhi permintaan konsumen dikarenakan rendahnya produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Di pembahasan kami akan membahas mengenai pengertian. Jadi pengertian dari cost volume profit ini sendiri yaitu sebuah teknik dalam meneliti perubahan terhadap keuntungan yang berpengaruh pada volume penjualan, biaya, dan harga. Kemudian ada pengertian dari volume penjualan. Pengertian dari volume penjualan ini yaitu ukuran yang menunjukkan besarnya ataupun jumlah terjualnya barang dan jasa. Kemudian yang kedua kita masuk ke klasifikasian biaya. Jadi pengertian dari biaya ini sendiri merupakan pengorbanan yang dibuat biasanya diukur dengan sumber daya yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengklasifikasian biaya ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama cost trackability, cost behavior, value adding attributes, dan yang keempat financial reporting. Jadi dari 4 klasifikasi ini yang berkaitan sama cost volume profit yaitu cost behavior. Karena cost behavior ini merupakan biaya yang berhubungan dalam perubahan volume kegiatan di dalam perusahaan yang pasti mempengaruhi laba yang akan dicapai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dari cost behavior ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap itu sendiri merupakan biaya yang jumlah keseluruhannya tetap sama dalam satu periode akuntansi tanpa dipengaruhi oleh volume bisnis suatu usaha. Kemudian biaya variabel adalah biaya variabel adalah biaya tidak tetap dan merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara proporsional dengan pendapatan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau campuran. Jadi selain biaya tetap dan variabel, ada biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel, yaitu biaya semi variabel ini. Jadi biaya ini lazim disebut dengan biaya semi variabel atau campuran atau mixed cost. Jadi informasi yang dapat diungkapkan dengan analisis CVP diantaranya berapa besar biaya variabel yang harus terjadi untuk mencapai laba tertentu, dan beberapa biaya yang harus diserap. Kemudian yang ketiga kita masuk ke analisis break even point atau titik impas.
Jadi suatu perusahaan memiliki keingintahuan mengenai pendapatan mereka, beban dan laba yang berpengaruh ketika volume penjualan berubah dan dapat dimulai dari penentuan titik impas perusahaan. Jadi menurut Hansen dan Moven, titik impas adalah titik di mana total pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan, di mana laba perusahaan sama dengan 0. Perusahaan yang mengalami BEP atau break even point sudah pasti tidak akan dalam keadaan rugi karena mereka tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dalam menentukan BEP, manajer harus memiliki pemahaman mengenai pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. BEP dapat disimpulkan bahwa di mana keadaan perusahaan tidak dalam kerugian ataupun keuntungan, yaitu berada di titik impas. Kemudian, cara menghitung BEP itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode persamaan dan metode margin kontribusi. Rumus dari metode persamaan yaitu, dari ini bisa ditetapkan dalam rupiah, pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba operasi. Kemudian penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap dan laba operasi. Kemudian yang kedua yaitu metode margin kontribusi, bagian dari BEP ini tadi dihitung dalam rupiah, yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kemudian rasio kontribusi margin sama dengan kontribusi margin dibagi dengan penjualan. Titik impas sendiri dalam unit penjualan unit BEP yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Sekian, berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. 2.4 ada contribution margin. Contribution margin adalah kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Contribution margin adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban variabel. Rumus yang digunakan dalam contribution margin merupakan perbandingan contribution margin dengan total penjualan. Contribution margin ratio mengidentifikasi jumlah kenaikan atau penurunan laba yang disebabkan kenaikan atau penurunan penjualan tertentu dalam rupiah. Menurut Winarko dan Murtosia, contribution margin ratio dapat dihitung menggunakan margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Contribution margin ratio sama dengan total contribution margin dibagi total penjualan. Contribution margin yang rendah akan mengakibatkan BEP yang tinggi, sedangkan contribution margin yang tinggi akan mengakibatkan BEP yang rendah. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada margin of safety. Margin of safety merupakan jumlah penjualan yang direncanakan di atas titik impas. Hasil penjualan titik keamanan menunjukkan jumlah sampai seberapa besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada titik impas. Margin of safety yang memiliki nilai yang tinggi akan menunjukkan rendahnya risiko perusahaan untuk tidak mencapai titik impas. Perhitungan yang dapat dinyatakan dalam unit, satuan ruang, dan persentase. Margin of safety yang besar menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak dalam bahaya, dan sebaliknya, jika margin of safety kecil mendekati 0% menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi biaya, yaitu akan mengalami titik impas. Jika margin of safety negatif berarti perusahaan dalam kondisi bahaya, yaitu mengalami kerugian. Jadi di sini cara menghitung margin of safety. Margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang BEP margin of safety. Itu dalam persen. Kemudian sama dengan margin of safety dibagi total penjualan yang dianggarkan. Margin of safety dapat juga dinyatakan dalam rupiah atau dalam bentuk persentase. Cara mencari persentase. Margin of safety sama dengan margin of safety per total penjualan aktual. Itu yang dianggarkan dikali 100%.
Kemudian yang bagian kedua itu ada operating leverage. Operating leverage adalah sebuah alat pengukur tentang sensitivitas laba bersih operasi terhadap penjualan dalam bentuk dolar. Biaya tetap yang digunakan untuk mengurangi biaya variabel dengan sedemikian rupa akan berdampak pada peningkatan corporation margin dan penurunan laba. Maka pada tingkat operating leverage naik akan menunjukkan bahwa adanya peningkatan risiko. Dapat dihitung dengan rumus degree of operating sama dengan contribution margin per laba. Biaya tetap yang digunakan untuk mengurangi biaya variabel dengan sedemikian rupa akan berdampak pada peningkatan corporation margin dengan penurunan laba. Maka pada tingkat operating leverage akan menunjukkan bahwa adanya peningkatan risiko. Bagian berikutnya 2.5 metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa atau hal menarik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah manufaktur makanan dendeng sapi di Banda Aceh yang terdaftar di dalam data tahunan Badan Pusat Statistik Aceh pada tahun 2017. Sampel dan penelitian ini adalah yang pertama UMKM dendeng sapi yang terdata dalam pendapatan BPS tahun 2017. Yang kedua, UMKM yang memang melakukan produksi dan penjualan. Yang ketiga, UMKM dendeng sapi yang memiliki kriteria kecil. Yang keempat, UMKM dendeng sapi yang masih aktif berproduksi. Dendeng sapi yang diteliti adalah dendeng sapi dari Aceh. Kemudian yang kedua itu metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana dalam pendekatan studi kasus, proses dalam menganalisis data sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan yang ada di unit usaha dendeng sapi di Banda. Yang kedua, mengklarifikasikan semua biaya yang dikeluarkan unit usaha dendeng sapi ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga, melakukan analisis BEP yang bertujuan untuk mengetahui titik impas di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga, ada penyajian data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapat melalui observasi langsung dan wawancara kepada setiap pemilik usaha dendeng. Berikut adalah tabel data penjualan produk dendeng sapi pada UMKM dendeng sapi di Banda Aceh. .6 ada biaya-biaya yang diklarifikasikan. Biaya yang dikeluarkan oleh UMKM dendeng sapi di Kota Banda Aceh dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok dan berlakunya dalam perusahaan, yaitu biaya tetap, biaya yang harus dikeluarkan meski tidak menerima orderan untuk dijual, dan biaya variabel, yaitu biaya yang terjadi untuk memproduksi produk makanan dan minuman, di mana jumlah biaya ini dipengaruhi oleh jumlah volume pemesan oleh pelanggan. Berikut adalah tabel daftar biaya-biaya yang terjadi selama periode 17. Data di samping menunjukkan belum ada pemisahan antara biaya variabel atau biaya tetap yang ada di masing-masing UMKM yang akan diteliti, serta ada beberapa biaya yang belum dihitung seperti biaya penyusutan, biaya perawatan mesin, dan biaya-biaya lainnya. Halo teman-teman, di sini aku akan jelasin tentang analisis cost volume profit seperti rumus masalah yang akan dibahas di paper ini. Untuk mengetahui cost volume profit ini, seperti yang sudah dijelasin sama teman kami sebelumnya, di landasan teori kita harus tahu dulu contribution marginnya berapa. Untuk mengetahui contribution margin ini kita harus tahu dulu penjualannya itu berapa dan biaya variabelnya berapa. Dan data dari UMKM Rencong Aceh dendeng sapi ini
penjualan di tahun 2017 itu jumlahnya 288 juta. Terus biaya variabelnya itu 192.419.700 rupiah. Sedangkan biaya tetapnya itu 38.770 rupiah. Terus untuk ngitung contribution margin itu rumusnya itu penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi 288 juta itu kita kurangi 192.419.700, itu ketemu 95.580.300. Itu contribution marginnya ya teman-teman. Terus untuk menghitung rasio contribution margin itu contribution margin dibagi penjualan lalu dikali 100%. Jadi 95.580.300 tadi dibagi 288 juta, terus kita kali 100%, jadi ketemu 33%. Yang berikutnya, setelah kita ngitung contribution margin, kita harus tahu dulu BEP-nya berapa, atau break even point, atau titik impas dari ini. BEP ini kita harus tahu dulu berapa sih jumlah penjualan biar ketemu titik impas itu. Rumusnya itu biaya tetap dibagi rasio CM. Tadi biaya tetap yang udah aku sebutin itu 38.770.000 dibagi rasio CM. Rasio CM-nya tadi kita udah ngitung ya teman-teman, 33%. Jadi 38.770 dibagi 33% itu ketemu 117.484.848 ya teman-teman. Terus itu baru jumlah penjualan jika titik impas. Terus berapa titik impas atau BEP untuk unitnya? Jadi ini rumusnya sama, cuman biaya tetap dibagi CM per unit. Jadi contribution per unitnya berapa? Jadi 38.770.000 dibagi 79.650 itu ketemu 486,75. Jadi kita bulatkan jadi 487. Jadi titik impas untuk penjualan di UMKM ini 117.484.848 dan unit yang harus dihasilkan 487. Yang berikutnya, setelah kita ngitung BEP, kita ngitung MOS atau margin of safety. Seperti rumus yang udah dijelasin sama teman kami sebelumnya, MOS itu rumusnya penjualan aktual dikurangi BEP. Jadi penjualan 288 juta dikurangi BEP, penjualan BEP itu 117.484.848. Ketemunya 170.505.125 rupiah. Terus berapa MOS sepersennya? Jadi MOS persennya itu rumusnya MOS dibagi total penjualan yang dianggarkan dikali 100%. Jadi 152 itu kita bagi dengan penjualan, yaitu 288 juta, lalu kita kali 100%, jadi ketemu 59% ya teman-teman. Jadi MOS di sini MOS persennya 59%. Terus yang berikutnya, setelah kita ngitung margin of safety, kita harus ngitung operating leverage atau OL. Untuk menghitung ini kita harus tahu dulu berapa sih labanya. Jadi kita bisa nyusun penjualannya, nyusun formatnya kayak gini. Penjualan 288 juta tadi dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya 192.419.700. Pengurangan itu ketemu 95.580.300. Ini jadi contribution marginnya ya teman-teman. Terus contribution margin ini dikurangi biaya tetap. Tadi biaya tetapnya 38.770.000. Itu ketemu laba neto. Jadi laba netonya 56.810.300. Ini laba netonya. Setelah kita udah tahu laba neto, kita ngitung deh OL-nya.
Jadi degree of operatingnya, rumusnya itu contribution margin dibagi dengan laba. Jadi contributionnya margin tadi kita udah tahu ya teman-teman, 95 juta 580 300. Terus kita bagi dengan labanya yaitu 56 juta 810 300, itu ketemu 1,68. Jadi teman-teman, tingkat leverage ini kan udah kita hitung ketemu 1,68, dan tingkat leverage operasi yang sebesar 1,68 ini menunjukkan setiap kenaikan penjualan 1%, maka perusahaan memiliki peluang mendapat laba sebesar 16,8%. Jadi teman-teman, tadi kita udah tahu ya, untuk analisis CVP ini ada 4 perhitungan. Tadi perhitungannya pertama contribution margin, kedua BEP, terus ketiga margin of safety, dan keempat operating leverage. Setelah kita ngitung itu semua, kita akan melakukan perencanaan laba, dan perencanaan laba ini dibuat dengan perbandingan penjualan aktual sebelumnya. Dan misalnya kalau kita punya target laba 15%, itu berapa sih laba yang akan kita hasilkan di tahun berikutnya? Penghitungannya seperti ini. Laba tahun sebelumnya ditambah dengan hasil dari persen kenaikan dikali laba tahun sebelumnya. Datanya tadi kita udah ketahui ya, laba operasi tahun 2017 itu 56 juta 810 300 ditambah dengan hasil 15% dikali 58 juta 810.300, itu ketemu 65 juta 331.845. Terus itu laba yang harus dihasilkan. Terus berapa unit yang harus dihasilkan untuk mencapai laba tersebut? Itu bisa dihitung dengan target laba 15% tadi. Itu akan ketemu 1.307 unit. Jadi teman-teman, untuk mencapai target laba ini, UMKM Rencong Aceh ini harus menghasilkan 1.307 unit untuk mencapai laba tersebut. Jadi teman-teman, di sini analisis CVP-nya sampai di sini. Berikutnya teman kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video ini. Oke, yang berikutnya itu adalah bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan data yang sudah dianalisis di bagian pembahasan tadi mengenai harga jual, volume penjualan, dan juga biaya tetap dan biaya variabel yang dihitung menggunakan analisis cost volume profit pada UMKM Dendeng Sapi Rencong Aceh dengan menggunakan metode perhitungan seperti break even point, contribution margin, dan juga menggunakan margin of safety, dan terakhir itu ada operating leverage. Maka data-data dari UMKM yang dianalisis menggunakan cost volume profit ini, maka kelompok kami bisa mengambil kesimpulan dari hasil analisisnya itu. Jadi yang pertama itu data penjualan dari UMKM ini ternyata sebesar 288 juta rupiah, dan sudah ada pemisahan biaya yang jelas antara biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, untuk biaya tetapnya itu sendiri itu ada sebesar 192.419.700 rupiah, dan untuk biaya variabelnya itu adalah 38.770.000 rupiah. Nah, untuk total labanya sendiri dari UMKM ini sendiri mengalami kenaikan ketika menggunakan analisis cost volume profit. Jadi kenaikan labanya itu sendiri menjadi 56.810.300 rupiah, dengan nilai contribution marginnya itu adalah 95.580.000 rupiah, dan untuk per unitnya itu menjadi 79.650 rupiah, dan rasio contribution marginnya itu adalah 33,3%. Dan UMKM Rencong Aceh ini sendiri juga mengalami kenaikan penjualan dalam keadaan break even point setelah mereka menggunakan analisis cost volume profit ini menjadi 116.820.726 rupiah.
Dan untuk margin of safety-nya itu setelah mereka menggunakan analisis yang sama juga, yaitu cost volume profit, itu maka persentase batas penjualan untuk periode yang akan mendatang itu tidak boleh kurang dari 713 unit atau setara dengan 171.179.274 rupiah. Dan untuk tingkat leverage operatingnya juga ini UMKM Renjong Aceh ini juga mengalami kenaikan, yaitu 1,50%. Nah, dari data yang dihitung oleh cost volume profit ini, ternyata sudah ada target labanya yang harus mengalami peningkatan. Jadi untuk di sini itu ada 15%, di mana peningkatannya itu harus mengalami peningkatan sebesar 50%. Jadi dari data yang dihitung analisis cost volume profit itu, target laba yang direncanakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya itu adalah sebesar 15%. Nah, untuk UMKM Dendeng Sapi Renjong Aceh ini sendiri, dia punya target labanya itu sebesar Rp65.331.845 dengan total penjualan sebanyak 1.307 unit. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merekomendasikan kepada UKM Dendeng Sapi Renjong Aceh untuk menggunakan analisis cost volume profit dalam merencanakan labanya atau juga untuk melakukan pengendalian operasional dalam UMKM-nya. Karena laba yang dihasilkan dengan menggunakan analisis cost volume profit ini lebih besar, dan juga ada pemisahan biaya yang jelas, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Oke, sekian hasil presentasi kelompok kami terkait hasil analisis cost volume profit pada UMKM Dendeng Sapi Renjong Aceh untuk memenuhi tugas akhir dari akuntansi manajemen. Kelompok kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi materi. Terima kasih.